Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas MIA akan mempresentasikan tentang algoritma dan pemrograman. Di sebelah kanan saya sudah ada Abdul Feren yang akan menjelaskan materi nomor 1. Lalu ada Sri Rahayu yang akan menjelaskan materi nomor 2. Lalu ada saya sendiri, Anggi Farhan Saputra, yang akan menjelaskan materi nomor 3. Selanjutnya ada Asifatea yang akan menjelaskan materi nomor 4. Dan yang terakhir ada Muhammad Arif Ragil yang akan menjelaskan materi nomor 5. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Abdul Feren. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian logika dan algoritma. Logika berasal dari kata Yunani. Logos artinya ilmu, jadi logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu dan berkaitan erat dengan algoritma. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Rahayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma mempunyai 3 struktur. Yang pertama ada struktur sequential, yang kedua struktur pemilihan, dan yang ketiga ada struktur perulangan. Yang pertama ada struktur sequential, yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. Yang kedua, struktur pemilihan, yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pergantian suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat pengurangan flowchart berbentuk belah ketupat menandai decision. Struktur yang terakhir, struktur perulangan, merupakan struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Anggi Farhan Saputra. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan antara program dan bahasa pemrograman. Program adalah kumpulan algoritma-algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi, algoritma-algoritma yang ditulis tadi dengan bahasa pemrograman itulah yang disebut dengan program. Program sendiri adalah deretan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Program adalah perantara bagi komputer untuk menjalankan suatu perintah. Sedangkan bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan komputer untuk digunakan oleh programmer. Fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak, mengolah kata, dan juga mengolah data, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasil keluaran bahasa programan tadi dapat berupa aplikasi maupun suatu program yang khusus. Materi keempat akan disampaikan oleh Asifatea. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi flowchart. Fungsi flowchart adalah digunakan untuk menganalisis dan mendesain atau mendokumentasikan dengan manajemen suatu proses, yaitu khususnya flowchart digunakan sebagai menggambarkan situasi yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Yang pertama ada simbol proses. Simbol proses yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang kedua, simbol manual. Simbol yang menyatakan proses yang tidak dilakukan di komputer. Yang ketiga, simbol decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Yang keempat, simbol present proses. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan data suatu untuk memberi harga awal. Simbol terminal. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Simbol keying operation. Simbol yang menyatakan suatu jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin. Simbol offline stoner. Simbol yang menjelaskan bahwa data dari simbol ini akan disimpan. Dan yang terakhir, materi kelima akan disampaikan oleh Muhammad Arif Ragil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart mengenai hitungan X sama dengan 2B ditambah C kurang 5A, di mana C sama dengan Y kurang 5. Pertama-tama kita masukkan simbol mulai. Setelah masukkan simbol, kita mendeklarasikan C sama dengan Y dikurang 5. Setelah mendeklarasikan, kita memasukkan rumus X sama dengan 2B ditambah C dikurang 5A. Setelah memasukkan rumus, kita akan menemukan hasil.
Setelah menemukan hasil, kita masukkan simbol output untuk menampilkan hasil. Setelah itu, program selesai. Baiklah, itulah presentasi dari kami mengenai algoritma dan pemrograman. Sekian, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.